Sore Kak. Sore Mbak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah mungkin boleh Kak ceritain sedikit update-nya seperti apa sih kesibukannya? Update-nya sebenarnya kesibukannya lagi gak sibuk, lagi nggak terlalu sibuk sebenarnya. Jadi sibuknya tuh jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Acaranya nganter anak, jemput anak, pokoknya berhubungan sama anak aja kurang lebih. Nah mungkin kita dengar kabarnya kan banyak beredar nih, mungkin seperti apa sih perjuangan Mbak, ada juga baru suami yang memulai dari titik nol itu seperti apa sih Mbak, boleh cerita? Sebenarnya sih makanya kayak tiba-tiba jadi rame ya. Ini agak lucu juga karena aku sama suami tuh aku sih khususnya 5 tahun belakangan ini memang udah banyak meninggalkan dunia entertainment. Jadi kerjaan-kerjaan di dunia entertainment itu banyak yang aku tolak dan lain-lain. Jadi aku fokusnya ke kantor waktu itu. Aku kerja di kantor, terus baru ya akhir tahun kemarin akhirnya memutuskan resign. Resignnya itu pun nggak langsung, tadinya suami duluan gara-gara pandemi, ya pressure pandemi lah ya, kurang lebih seperti apa, banyak orang ngalaminnya juga. Sebelum suami resign, dia udah diskusi dulu, ini gimana nih kalau aku resign, kamu apa-apa enggak gitu. Aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa, insya Allah bisa bertahan ya, insya Allah dalam ya biasanya 3-6 bulan maksimal kita udah dapat penggantian baru gitu. Oke, udah nggak apa-apa. Gitu dia resign, dilalah 3 bulan kemudian tiba-tiba aku juga ngalamin hal yang mirip serupa gitu. Aku bilang, wah ini udah makin gak fair gitu, jadinya udah deh mendingan aku yang mundur. Kalau aku mundur gimana, kita kan dua-duanya sama-sama gak kerja, jadinya kita gak ada pemasukan yang stabil lagi loh, kita gak ada income yang reguler gitu kan. Terus akhirnya udah gak apa-apa, bismillah, insya Allah secepatnya ada penggantinya. Udah oke, aku resign juga 3 bulan masih oke, belum ada, tapi kita setidaknya masih punya pegangan uang lah untuk bayar, untuk daily cost-nya kita masih ada. Dan kita juga punya utang, kita punya utang KPR, itu masih ada 12 tahun lagi utang yang harus kita penuhi gitu ya, dari tenor 20 tahun. Ternyata 3 bulan lewat, masuk mau 6 bulan, kita mulai khawatir, waduh ini pos yang tadinya kita siapin buat daily cost udah makin habis nih, sedangkan kita belum ada pemasukan baru. Otomatis kita harus ngambil dari yang tabungan yang kita punya untuk nutupi si daily costnya ini, ya kayak cicilan, tagihan-tagihan, kita harus nutupin dari situ gitu kan. Kita harus ngambil dari sana, mantap lah istilahnya, mantap makan tabungan. Nah abis itu begitu udah masuk 6 bulan, gimana? Udah makin teriak-teriak, tagihan tetap datang dong, nggak mungkin enggak. Mau nggak mau kita udah mulai ngambil dari tabungan, terus kita sebulan ngambil dari tabungan, kita langsung mikir, nih kita harus bikin plan selanjutnya dan kita harus bikin action secepatnya juga. Akhirnya nelfon ke bank, nanyain kalau misalnya ide awalnya adalah ngecilin nilai cicilannya. Misalnya tadinya kita cicilan 20 juta, kita minta dikecilin jadi 10 juta lah sebulannya. Itu gimana? Terus tetap yang bisa aja. Tapi yang tadinya kita sisanya 12 tahun itu otomatis jadi panjang lagi, bisa jadi 18 tahun. Waduh, ini kali lubang tutup lubang nih jadinya kan, si malah kabang banget. Waduh, nggak benar udah gitu. Kita belum tentu tahu juga kapan kita akan dapat pemasukan yang stabil lagi kan. Nggak berani cek lagi sebenarnya total utang kita berapa sih. Berharap dengan sisa 12 tahun, tadinya kan tenor kita 20 tahun, udah 8 tahun ini kita udah lumayan lah ya, udah bisa hampir setengah jalan nih, kita udah bisa nutupinnya. Pas aja jeng berkurangnya sangat sedikit sekali, itu hampir mirip dengan pokok utang yang awal kita pinjam. Jadi akhirnya wah ini nggak bener banget, kerja keras kita 8 tahun kayaknya cuma bayarin utang bunga aja. Wah luar biasa. Akhirnya udah deh, ini jadi pelajaran. Solusinya gimana? Coba kita orek-orek tabungan kita punya berapa, kita punya aset apa aja. Kita cuma punya, aku dulu biasa kalau misalnya punya uang sedikit, aku langsung taburin jadi emas, aku beliin logam mulia apa, itu aku cicil tuh lumayan, alhamdulillah itu kekumpul. Terus pas banget memang si inflasi emasnya juga lagi naik, si suku bunga juga pas kemarin lagi floating juga tinggi, tapi emas juga naik. Coba ngecek harga berapa, aku gobolin
dan akhirnya bisa ketutup. Akhirnya kita udah deh, kita lunasin aja walaupun tabungan kita jadi bis yang sisanya ya bisa dibilang sedikit banget lah sekarang ya, karena pertama anak itu seneng kita dibikinin bekal untuk dia bawa ke sekolah setiap hari. Terus habis itu ada orang tua aku posting, iseng-iseng aku posting, terus taunya ada orang tua juga yang kayaknya mau coba dong, anak gue kayaknya suka nih makanan kayak gini, kok banyak yang akhirnya mesen-mesen juga. Aku pikir ya udah daripada cuma aku bikin 1-2 orang, mendingan aku titip aja taruh di kantin sekolah. Nah hasilnya itu lumayan lah buat tambahan jajan-jajan, karena namanya juga anak-anak yang lagi SD kan demennya jajan ya, pulang sekolah pasti minta jajan sama ibunya, sama bapaknya, pasti itu minta jajan. Jadi itu lumayan membantu buat jajan-jajannya dia tiap hari. Nah terus ada jemputan juga, ada anak teman, terus kasihan lah aku ngeliat kok pakai ojek online pulangnya, emang mama papanya mana, kenapa mau papanya pada kerja, jadi otomatis cuma dipesenin ojek online aja untuk dia pulang. Cuman kasihan banget kalau anak SD pulang sendirian gitu, aku ngeri gitu, takut kenapa-napa kan. Tanya rumahnya di mana, oh ternyata rumahnya anak SD itu kan memang karena zonasi ya, jadi nggak terlalu jauh dari mana-mana. Ya udah, kamu di mana? Oh situ. Besoknya tanya kalau ibunya mau jemputan aja nggak? Alhamdulillah aku ada kendaraan, masih ada spesial, jadi sekalian nganter anak, sekalian juga aku jemputin anak orang dan nganterin anak orang. Aku terbantu, dia punya kan bapaknya antar anaknya, jemput anaknya, jadi sekalian habis itu dia jadi nganterin sama jemputin anak orang juga gitu. Mungkin anak-anak sendiri tahu nggak sih kayak ibunya berjuang? Oh tahu, aku nggak pernah nutupin keadaan. Jadi emang anak tuh harus diajarin juga bahwa kondisi ini sekarang juga yang lagi kalau misalnya ini nggak ada ya nggak ada. Tapi maksudnya kita nggak bisa yang pikirin kayak tiba-tiba bener-bener yang aduh harus gimana banget, nggak. Maksudnya kita ya udah hadapi aja loh. Anak minta jajan tetap minta jajan, tapi ya kita yang punya pegang kontrol. Yang tadinya mungkin dia beli coklat harga 15.000 minta aja, sekarang pilih aja jangan yang 15.000 ya, yang 5.000-an aja gitu. Jadi balik lagi orang tuanya ini gitu. Kita mulai lagi berjuang untuk menstabilkan ekonomi dari kapan sih? Ya dari waktu itu memang udah berusaha sih, maksudnya balik lagi kan hasil akhirnya bukan kita yang pegang kuasa ya gitu. Jadi kita usaha aja, kita ikhtiar aja, yang penting kita jangan yang ngeluh gitu, yang kayak ya Allah kenapa sih nasib gue kayak gini, itu jangan gitu. Maksudnya ya udah emang fasenya lagi di sini, jalanin aja, karena ya namanya juga keluarga kan berputar gitu. Jadi ya nikmatin aja semuanya. Aku ngambil positifnya, bisa kumpul sama anak, kumpul sama suami. Kapan lagi yang biasanya kalau kita kerja pulang cuma dapat capek gitu, anak-anak juga nggak bisa se-update ini. Karena libur sekolah akhirnya libur juga kan, karena aku jualan di kantin kan, nitip sama ada yang udah jaga di kantin, aku nitip makanan sebenarnya sushi gitu, yang ya anak-anak gampang makannya waktu istirahatnya, karena kan cuma 15 menit ya anak sekolah SD. Terus tapi ngenyangin, terus habis itu ada seratnya, ada karbonya, ada proteinnya juga, jadi ya lumayan lah. Ya balik lagi, begitu kita ada kemauan, lihat ada peluang, kemudian ada harus ada action. Jadi jangan yang cuma pengen aja ngeliat aduh kayaknya enak ya, kamu kan begini. Ya kalau ngeliat orang udah ada hasilnya mungkin enak aja gitu ya, tapi kan kita nggak pernah tahu proses apa yang pernah dilewatin sama orang itu. Jadi kalau misalnya emang pengen punya sesuatu gitu ya, mau dagang kayak mau apa, lakuin aja dulu, prosesnya aja yang penting, karena hasil akhirnya emang bukan kita yang punya kuasa. Aku juga nggak pernah tahu kayak tiba-tiba taunya ada yang mau pesen juga di luar sekolah gitu, pernah ada juga. Cuma kadang-kadang aku juga kayak ya aku nggak bisa ambil orderannya, karena ya pas nggak sekolah ya kan waktu aku di luar apa ada, aku soalnya sebenarnya nggak terlalu bakat bisnis kali ya gitu, jadi ya belum ada sih gitu. Katanya tadi usaha selama 8 tahun kan sia-sia, cuma membayar bunga. Pernah nggak sih kayak ngerasa putus asa terus kayak capek, pengen udahin aja lah, gue batalin, maksudnya batalin pembayaran KPR gimana? Enggak sih, kemarin karena mungkin ya alhamdulillah itu lagi kan tiap orang beda-beda, banyak orang juga yang ada yang aku nanya gimana sih cara bisa melunasinnya gitu gini-gini.
ya alhamdulillah aku kemarin punya tabungan gitu. Mungkin yang beda cerita kalau aku nggak ada tabungan. Nah, kenapa aku bisa nabung? Aku sebenarnya juga bukan tipe orang yang bisa nabung, tapi aku memaksakan diri setiap aku punya uang sedikit pun itu aku coba untuk aku jadi emas gitu. Aku beli emas, mau kata cuma 500.000 kayak atau apa gitu, pokoknya ngikutin harga emas aja. Beli 1 gram, beli 3 gram, kalau punya uang lebih itu dikumpulin aja, karena itu lumayan bantu banget untuk akhirnya aku bisa mulai dari waktu itu pas mau DP rumah, ngejual emas juga alhamdulillah. Pas mau lunasin rumah KPR juga akhirnya kebantu juga gara-gara emas itu. Jadi ya emang kita harus nabung sih. Cuma kalau aku basicnya nggak terlalu bisa nabung yang cuma konvensional yang di dalam bank doang atau apa gitu. Itu pasti aku ada yang misalnya tarik dulu atau apa. Nah, makanya aku jadiin sesuatu nih. Kalau emas itu kan aku harus effort. Aku datang ke toko emas kayak atau aku jual lagi ke mananya, alhamdulillah. Nah, makanya kalau misalnya cuma ternyata cuma setengah doang, waduh itu masih pusing. Sekarang makanya kemarin kita paksain banget, ya udah deh kita habis-habisan asal rumahnya lunas gitu. Jadi alhamdulillah utang nggak ada, cuma ya udah sekarang lagi gerilya lagi dari nol itu adalah ya udah kita mulai nabung lagi gitu kan. Mulai usaha lagi, apa nih yang harus kita lakuin gitu. Dan apa yang butuh usaha apa? Nah itu masih belum tahu tuh, karena itu bukan yang bisa dagang sebenarnya, bukan yang bisa bisnis gimana gitu. Tapi kenapa maksudnya kan kembali lagi dari nol gitu ya, kayak maksudnya ada nggak sih maksudnya tawaran lain di dunia entertain lagi gitu, maksudnya untuk membangkitkan pemulihan lagi kan dari nol ya bicara. Dan resiko-resikonya kan pasti banyak ya, mungkin kan jualan itu kan istilahnya seperti itu aja, atau mungkin di sisi lain ada hal-hal lain gitu kan. Apa nih maksudnya? Yang maksudnya kembali lagi ke dunia entertain lagi untuk membangkitkan kembali. Oh, kalau untuk balik ke entertainment sih, ya kalau misalnya tawarannya ternyata cocok, aku juga sejalan gitu ya, sejalan dalam arti bukan karena aku haji bumpung aja nih, karena ada yang nawarin gini aku langsung ambil semuanya, itu enggak. Karena balik lagi basicnya aku kerja di dunia seni ini karena passion gitu, jadi harus dari sininya juga seneng sama kerjaannya. Aku nggak cuma semata-mata ya itu ada tawarannya kapan lagi nih gitu, enggak gitu. Tapi resiko-resikonya udah tahu kan dari kakak sendiri? Resikonya pasti ada ya, karena dengan breaknya aku 5 tahun aja kan masih banyak perubahan ya. Perubahannya maksudnya kayak ya trennya industrinya lagi seperti apa, terus platformnya juga sekarang udah banyak banget. Mungkin pada saat 5 tahun lalu platformnya juga belum sebanyak ini, tapi sekarang kan banyak banget itu, mulai dari sosial media, mulai dari digital gitu ya. Jadi sekarang lebih terbuka banget. Bukan nggak mungkin aku kembali lagi, bukan nggak mungkin, tapi balik lagi untuk pilihan kerjaannya aku masih tetap jenuh. Alasannya cuma satu, jenuh. Aku kerja di dunia entertainment hampir 30 tahun gitu, benar-benar yang kayak sejenuh itu, karena ya balik lagi basicnya kan suka seni gitu ya. Begitu udah nggak dapetin passionnya yang sesuai, dan kita harus nurut sama industri atau tren yang ada, tapi nggak sesuai dengan passion yang kita punya, itu rasanya berat gitu buat aku. Jadi mendingan aku yang mundur, aku cari apa ya, suasana baru yang bisa bikin mood lagi. Nah tadinya aku mikir mau sekolah, ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dulu sekolah bareng, mereka bilang ujung-ujungnya dari sekolah lo ngapain? Lo kan nyari duit lagi ya? Ya pastinya gitu. Ya udah mendingan coba kantor aja, mau nggak gitu? Oh kantor di mana? Udah lo coba aja kayak perusahaan startup lah. Ya udah akhirnya aku apply dan di interview keterima, terus sempat resign juga, akhirnya ganti perusahaan, masuk perusahaan lain, company yang beda, keterima juga. Ya udah nggak terasa berjalan 5 tahun. Mungkin melihat Mbak Dara kan sudah 11 tahun ya menikah gitu. Mungkin apa sih rahasianya harmonis sampai seperti itu? Mungkin anak-anak jadi dekat sama suami juga, berjuang bareng gitu. Iya, gimana sih Kak? Ya saling ini aja kali ya, saling toleransi karena ya sampai sekarang sih tetap masih belajar sih ya. Toleransi itu kan sebenarnya kita nggak punya batasan yang pasti gitu kan. Oh ya nih sampai titik ini nih toleransinya, pasti semua orang
ya namanya juga toleransi. Kita bilang sampai segini, tiba-tiba pada saat di titik ini toleransi deh naik lagi gitu. Jadi masih belajar terus. Yang penting gimana mau menerima banyak kekurangan, tapi balik lagi kita berkaca ke diri kita juga. Kita udah bisa ngasih apa sih sebenarnya ini yang baik, dan selalu coba melihat sisi positif dari semua hal gitu ya, semua sudut pandang gitu. Jadi jangan cuma point of view kita aja, tapi coba dari point of view orang lain, point of view dari sisi yang lain-lain lah. Jadi benar-benar 180 lah kalau bisa. Nah, mungkin melihat tadi juga cerita kalau udah dikasih anak 2 tahun nih perjuangan ibunya, mungkin seperti apa sih cara Mbak mendidik anak atau mengajarkan anak seperti apa sih? Ya, yang aku maksudnya kasih tahu nih kondisi-kondisinya, kayak misalnya contohnya kayak anakku kemarin Magali kan baru lulus SMA. Kalau sekolah sekarang kan setiap ada lulusan mau DTK, SD, SMP, SMA itu semuanya ada kayak wisuda gitu kan. Nah, itu udah prepare nih, pikir anak wisuda pasti kan setelannya harus bagus. Anaknya juga udah bilang tuh pengennya beli jas ini, pakai sepatu apa. Itu udah kita siapin tuh kemarin, udah siapin. Taunya dilalah dapat info dari sekolah kayak belum lama deh, baru sekitar bulan lalu, tiba-tiba info bahwa wisudanya itu kan dia sekolahnya di Tangsel, wisudanya itu nggak jadi, bukan diadakan di Tangsel tapi di Bandung. Sedangkan yang kita pikir di Bandung itu adalah cuma acara perpisahan sekolahnya aja gitu. Kita kan langsung orang berpikir, aduh kalau ke Bandung pasti ada dana lagi dong harus kita keluarin, dan ternyata orang tua yang lain juga kurang lebih banyak yang berpikiran sama, karena kondisi orang kan tiap-tiap beda. Ada yang mungkin ada masalah ekonomi, ada yang mungkin lagi ada masalah dengan kesehatan, ada yang lagi ada masalah dengan pekerjaan, dan nggak mungkin dia tinggal, misalnya kayak orang tuanya dokter gitu ya, nggak mungkin keluar kota karena dia harus standby jaga dokter dikit nih atau rumah sakit gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu yang sangat disayangkan, padahal kan wisuda itu adalah apresiasi buat orang tua ya gitu. Jadi aku ngasih tahu kan Magali kemarin, maaf ya ternyata kamu nggak bisa berangkat nih ke Bandung, kamu nggak bisa berangkat ke Bandung, kondisinya seperti ini. Mungkin untuk berangkatin kamu aja bisa, cuma kayaknya nggak fair untuk saya gitu, karena saya pengen mendampingin kamu gitu untuk kamu wisuda. Terus akhirnya alhamdulillah anaknya ngerti, dia juga ternyata saya nggak mau di wisuda kalau misalnya turun panggung nggak ngelihat ada ibunya gitu. Maksudnya dia sedih juga, jadi masa ibunya udah capek-capek nyekolahin tapi kok yang lihat ya cuma guru sama temen-temen aja. Dia nggak mau, dia pikir ya udah dia lebih baik nggak pergi. Jadi dia benar-benar nggak pergi ke wisuda, nggak pergi juga untuk liburan perpisahan sama teman-temannya. Mungkin anak sendiri ada yang tertarik nggak sih dengan ibunya entertainment? Tertarik mungkin ada ya, cuma ya nanti let it go aja lah, gimana jalannya nanti. Kalau Mbak sendiri kedorong nggak? Ngedorong sih karena kan kayak misalnya Magali itu sekolahnya kan di animasi, dia senang gambar, terus habis itu dia juga nanti kuliahnya akan masuk ke jurusan film, jadi bukan nggak mungkin dia akan masuk ke ranah yang sama, tapi setidaknya kalau misalnya dia punya basic background pendidikan yang bisa mumpuni, kan itu lebih memperkuat ininya dia juga gitu, value-nya dia.